Halo sahabat Aqua, di video kali ini kita akan belajar mengenai instalasi pengolahan air limbah atau dikenal dengan IPAL. Dengan saya, Amelia, NIM 20621111001, dan dosen pengampu Ibu Fitri Silpalen, SPI, NP. Definisi dari IPAL. IPAL adalah sebuah struktur teknik dan perangkat peralatan beserta perlengkapannya yang dirancang secara khusus untuk memproses atau mengolah cairan sisa proses, sehingga sisa proses tersebut menjadi layak dibuang ke lingkungan. Tujuan dari penggunaan IPAL adalah untuk menyaring dan membersihkan cairan yang sudah tercemar, baik oleh pencemar organik atau kimia industri. Selain itu, dapat meningkatkan kualitas air sehingga tidak mencemari lingkungan, terutama perairan umum. Adapun dasar hukumnya, yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Hukum Mutu Air Limbah. Instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sangat penting, salah satunya bagi industri aquaculture, yaitu tambak udang. IPAL tambak udang berfungsi untuk mengendalikan limbah tambak sebelum air dilepaskan kembali ke lingkungan. Limbah dari tambak udang menjadi salah satu dampak negatif yang berpotensi menimbulkan pencemaran perairan. Air limbah yang dibuang ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan, terutama ekosistem perairan. Air limbah tambak memiliki konsentrasi partikel bahan organik yang tinggi, yang dapat meningkatkan kesuburan air. Partikel-partikel ini termasuk plankton mati yang mengendap di dasar tambak, pakan yang tidak dapat dimakan, rampas udang, dan kotoran udang. Air limbah dari tambak udang memiliki kandungan kekeruhan yang tinggi, total bahan organik, total nitrogen, total padatan tersuspensi, kebutuhan oksigen biologis, dan total fosfat. Limbah cair dari kegiatan pembesaran udang yang dimaksud adalah buangan air tambak yang dilakukan selama proses pembesaran, sejak persiapan kolam pembesaran hingga panen. IPAL atau instalasi pengolahan air limbah sudah seharusnya dimiliki tiap unit tambak udang. IPAL adalah solusi jangka panjang untuk keberlanjutan budidaya udang dan juga kelangsungan makhluk hidup di sekitarnya. Ada 3 tahap pengolahan limbah yang dilakukan oleh IPAL adalah: yang pertama, tahap fisik. Tahap fisik ini membantu menurunkan kandungan padatan tersuspensi limbah. Kemudian, tahap kimia digunakan untuk menghilangkan mikroba penyebab penyakit. Yang ketiga, tahap biologis digunakan untuk mengurai sampah organik dalam air. Berikut beberapa layout IPAL dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 34 Tahun 2019 tentang pedoman pengendalian pencemaran air permukaan bagi usaha tambak udang. Ini merupakan layout IPAL untuk tambak udang ekstensif atau sederhana dengan kapasitas produksi maksimal 3 ton dalam 1 tahun. Angka 1 merupakan kolam atau tandon reservoir sebagai tampungan air baku. Angka 2 merupakan tandon treatment untuk pemusnahan hama dan bibit penyakit. Angka 3 merupakan tandon budidaya atau tambaknya. Angka 4 merupakan tandon penampungan air tambak saat pemanenan. Angka 5A merupakan tandon sedimentasi, di mana terdapat bekas sekat disusun untuk mempercepat sedimentasi. Yang 5B merupakan tandon biofilter yang ditumbuhi mangrove. 5C merupakan tandon biofilter yang ditumbuhi rumput laut dan kerang-kerangan. Sedangkan 5D merupakan tandon biofilter yang berisi ikan-ikan. Selanjutnya, ini merupakan layout IPAL untuk tambak udang semi-intensif ataupun intensif dan super intensif dengan kapasitas produksi minimal di atas 3 ton dalam tahun. Angka 1 merupakan kolam atau tandon reservoir sebagai tampungan air baku. Angka 2 merupakan tandon treatment untuk pemusnahan hama dan bibit penyakit. Angka 3 merupakan tandon budidaya atau tambaknya. Kemudian angka 4 merupakan tandon penampungan air tambak saat pemanenan. 5A merupakan tandon sedimentasi yang diisi dengan sekat-sekat untuk mempercepat sedimentasi. Kemudian 5B merupakan tandon aerasi pertama. 5C tandon aerasi kedua. 5D merupakan tandon biofilter yang ditumbuhi oleh mangrove. 5E merupakan tandon biofilter yang ditumbuhi rumput laut dan kerang-kerangan. 5F merupakan tandon biofilter yang berisi ikan-ikan.
Ini merupakan gambar dari penampang bintang IPAL usaha tambak udang pada tambak udang ekstensif di mana terdiri dari dasar tambak, pematang, dasar tandon sedimentasi, kemudian dasar tandon biofilter. Sedangkan ini merupakan penampang lintang IPAL usaha tambak udang semi-intensif, intensif, dan super intensif. Kemudian sistem biofilter terdiri menjadi dua, yaitu sistem bakteri dan sistem Detrivorus. Untuk sistem Detrivorus ini memanfaatkan ikan bandeng, kerang-kerangan, kemudian rumput laut sebagai biofilter, sedangkan sistem bakteri ini memanfaatkan bakteri. Prosesnya diawali dari air limbah yang dialirkan ke dalam bak kontrol yang dilengkapi dengan saringan yang selanjutnya mengalir ke ruangan biofilter anaerob. Media bakteri ini biasanya memanfaatkan bahan plastik khusus atau sarang tawon. Ini merupakan gambarnya. Melalui proses penguraian organik, polutan organik diurai dan selanjutnya menghasilkan gas metana dan gas karbon dioksida. Setelah proses penguraian pertama polutan organik, selanjutnya proses penguraian kedua dilakukan oleh bakteri aerob. Fungsi bakteri ini adalah mengurai kembali polutan organik yang tidak sempat terurai dari proses bakteri anaerob. Melalui proses ini terjadi nitrifikasi senyawa amoniak yang membuat air limbah sangat berbahaya jika digunakan. Setelah proses ini, air kemudian diendapkan di ruangan terakhir. Sebelum akhirnya, air dapat dilepas dan dibuang ke saluran air seperti got, sungai, dan sebagainya sebagai air bersih dan tidak lagi tercemar. Sayangnya, beberapa petambak enggan membangun IPAL dengan alasan membutuhkan biaya yang mahal karena harus menyediakan kolam tambahan yang akan digunakan khusus dan tidak bisa digunakan untuk budidaya. Padahal membangun IPAL bukanlah pilihan bagi seorang petambak, melainkan kewajiban. IPAL justru menguntungkan bagi petambak. Adanya IPAL dapat menjaga komponen pendukung budidaya tetap ada. Komponen paling penting yaitu airnya. Saat kita menjaga keseimbangan lingkungan sekitar, maka kualitas air yang dijadikan sumber air juga terjaga. Sumber air yang terjaga akan membantu petambak untuk tidak memberikan berbagai perlakuan untuk sterilisasi air sebelum digunakan untuk budidaya.